singkirkan. Kalaupun begitu di banjir, misalnya ada banjir tahunan, singkirkan kita dan pasien di daerah tempat yang aman untuk kalau ada susulan air seperti itu. Dan yang paling sering kejadian yang 3 aman ini adalah kejadian lalu lintas. Ketika dia menolong langsung dengan tindakan, ternyata di belakang disamper lagi karena dia belum masuk kategori aman diri, aman lingkungan. Nah, itu yang perlu pertama sekali kita ingatkan ke teman-teman bahwa untuk menolong itu harus ada aman diri, aman pasien dan aman lingkungan. Next, berikutnya. Nah, tadi ya sebelum kita itu ada teknik-teknik. Setelah saya sampaikan teori, nanti kita akan langsung berpraktek sama manikin dengan alatnya, bagaimana cara menekan, bagaimana cara resusitasi jantung paru. Nah, ini hanya sekali lagi tadi saya ingatkan, saya hanya ingin mengulang lagi kalau ada perdarahan itu apa yang harus kita perbuat, ya, termasuk nanti ketika mendapatkan pasien pingsan atau misalnya tidak sadarkan diri, jangan menambah beban bahkan membuat fatal, langsung disuruh air minum biasanya. Nah, itu biasanya datang ke rumah sakit ternyata ada air banyak, dia muntah enggak, dan kami suruh minum. Nah, ternyata dia meninggal karena aspirasi, karena air yang masuk ke dalam nafas dan sumbat. Nah, itu kan fatal. Jadi kalau dia belum ada respon, belum ada katakanlah tanda-tanda, nggak boleh diberikan minuman. Ya, yang paling sering dikasih bau-bauan boleh. Kalau nggak ada bau wangi, ini benar-benar bukan cerita lucu ya. Bau wangi itu respon. Jadi kalau dulu kita zaman kita 4711 terkenal ya. Kalau sekarang banyak yang macam-macam sih, yang care yang berwangi-wangi, tisu ya. Nah, termasuk kaos kaki busuk dong ada kemarin. Ya. Bagaimana nggak ada masalah ya. Penting dia ada penciumannya dulu, ada respon. Baik, kalau kembali lagi ke perdarahan, prinsipnya adalah berhentikan sumber perdarahannya. Jadi berhentikan sumber perdarahan itu mulai dari ide, mulai dari ditekan, mulai dari beban. Intinya itu. Jadi kalau ketemu ada kecelakaan kepalanya bocor, hentikan itu. Apapun yang ada, baju dalam kita, kaos kita, apapun. Ya, nanti kalau sudah ada penolong pasti ada perban, ada apapun itu. Yang penting stop dulu perdarahannya dengan berbagai cara. Intinya itu. Jadi yang sudah kita lakukan benar. Jadi kalau ada yang berdarah, di stop. Nah, yang jadi masalah stopnya itu boleh pakai yang tradisional, tetapi dalam tanda kutip masuk akal. Kopi, silakan monggo. Tapi ada datang ke kita dengan humburan oli. Ya, bagi apa ini? Dok, ini sebenarnya putih dok. Biar cepat aja. Nah, ini antara iya dengan tidak menolong, saya bilangnya kita akan 2 kali kerja, membersihkan oli itu tidak infeksius dan mencairkan yang sudah keras tadi. Ya, kalau sungai masuk ke pembuluh darah tambah repot kata kita. Nah, jadi intinya yang pakai lembut-lembut aja, baju kaos ya. Kalau mau pakai apa namanya istilahnya daun sirih, apa itu sah-sah aja. Kopi yang mudah dibersihkan untuk ketika mendapatkan pertolongan pertama. Lanjut. Nah, tadi ya. Kalau menghentikan perdarahan itu kan seperti ini, ya. Jadi ada namanya di situ ditekan, ya ada teknik-tekniknya. Kalau diikat pernikat, semua ini prinsipnya bagaimana supaya perdarahan itu tidak menyebabkan orang menjadi bahasa awamnya kurang darah daya seperti itu. Intinya berhentikan perdarahannya. Kalau zaman sekarang kita pakai masker, boleh pakai masker, ditekan di karetil ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini penanganan patah tulang ya, fraktur bahasa kedokteran. Kalau menderita atau mendapatkan pasien seperti ini, kalau dari organ lengan kaki itu agak sedikit aman. Tapi kalau ada servikal tulang leher itu harus hati-hati. Karena tadi maksud hati mau menolong, tapi yang kita lakukan malah bahasa kasar membunuh, ya, pergerakan-pergerakan nanti kita praktekkan. Intinya kalau patah tulang ini bagaimana supaya dia tidak akan kembali lagi. Misalnya ada
penggaris, ada pohon yang bisa diikat, di spot seperti itu ya. Kalau kita di lapangan biasanya apapun penggaris, pokoknya lurus-lurus dahan ya seperti itu. Lanjut. Nah ini kalau sudah di modern ya saat ini ya sudah ada bahasanya penyangga seperti ini sudah bisa didapatkan. Lanjut. Nah, lanjut. Luka bakar ini juga sering, terutama kesetrum juga bisa menyebabkan luka bakar. Luka bakar ini prinsipnya adalah proses pendinginan. Jadi kalau misalnya terbakar itu banyak sekali ilmu yang dari Tuhan Google, dari IG, Instagram, dari WA itu yang bisa kita terima. Ya bisa ada. Bagaimana kasih odol? Boleh aja. Odol Pepsodent mah nggak ada urusan merek ya kata kita. Pokoknya prosesnya pendinginan. Jadi proses pendinginan dikasih Pepsodent maksudnya itu boleh dihadirkan boleh. Jadi intinya kalau ini prosesnya proses pendinginan. Bagaimana cepat, karena kalau sudah proses pendinginan biasanya untuk membentuk seperti ada cairan itu agak sedikit terhambat. Lanjut. Nah ini tadi sudah saya bilang ya. Jadi intinya kalau misalnya ini proses pendinginan. Jadi kalau proses pendinginan itu supaya tempat yang mendapatkan luka bakar itu tidak terjadi proses berusaha namanya. Lanjut. Nah, ini juga sering kita lakukan, sering kita temukan ya, bagaimana penanganan keracunan makanan. Kalau keracunan makanan ini banyak juga di Tuhan Google, di mana-mana itu kasih norit toh, betul. Norit itu penyerap, dia itu aram. Jadi minumnya enggak 12, 16 ya, jadi banyak. Memang begitu, ya dia aturannya tergantung ya keracunan makanan. Prinsipnya kalau keracunan makanan ini bagaimana makanan yang ini tidak menyebabkan intoksikasi ya. Yang paling sering nanti diare sama muntah. Kalau muntah dikarenakan oleh makanan lebih baik, biasanya lebih cepat pemulihannya karena barangnya dikeluarkan. Lanjut. Nah ini penata laksanaannya ya. Jadi yang penting boleh memakai apa yang ada di lingkungan kita. Nah seperti ini saya sebutkan ya, ada susu, air kelapa. Malah kalau misalnya kita cerita tentang bagaimana menangani diare di luar, kita terkagum-kagum dan terkaget ya. Loh, kok kita ikut dokter ke situ kan dikasih apa nih? Apa aja? Mau Coca-Cola, Sprite, silakan. Loh, kalau di kita nggak begitu. Ya karena perut kita nggak biasa. Ya, sama istri saya hamil muda disuruh oleh dokter minum aja ya Coca-Cola, Sprite. Bener dok, nggak apa-apa, nggak ada sakit lain, biar ngilangin rasa mual. Nah hal-hal yang seperti itu kita tidak umumkan ke awal, nanti bahaya ya kalau memang dia ada penyakitnya tambah. Tapi kalau hal-hal yang sudah biasa dilakukan, yang paling sering ini ada yang berwarna malah air kelapa hijau. Kalau saya coba bedanya apa sih kelapa hijau sama kelapa kuning? Ya, ternyata memang ada kandungan yang berbeda di kelapa hijau itu. Elektrolitnya lebih tinggi. Nah ini ya dapat dilihat ya bagaimana supaya si pasien tidak jatuh ke yang lebih berat. Nah tadi memberikan antidotum ini ya tadi kalau memang sudah ketemu dokternya boleh ditekan muntah, yang penting pakai norit itu dimanapun ada, yaitu arang untuk menyerap zat-zat itu. Tapi hati-hati, ini nanti ada juga yang mungkin perlu saya sampaikan. Kalau oleh insektisida itu tidak boleh dibuat muntah, ya karena itu ada aspirasi, ada infeksi saluran nafas, ya. Segera bawa, ya, lantas jaga pernapasan, jangan bersumbat, bawa segera. Lanjut. Nah, di sini ini penanganan tersedak ini juga kita jarang kasusnya, tetapi kalau di luar negeri sering ya. Nah, tersedak ini bagaimana kita melakukan tindakan, nanti mungkin ada dokter selamat Praga akan memberikan supaya refleks muntahnya bekerja, ditekan, ya. Saya nggak dapat videonya ya, ada seseorang lagi makan itu cukup, dia bilang serangan jantung. Nah, padahal
begitu dilihat ada makanan yang menghambat jalan nafas yang tersedak kalau bahasa kita. Itu ada teknik-tekniknya. Kalau anak kecil enak, kalau orang yang besar, misalnya teman kita lebih berat berapa kilo, kita nggak bisa. Ada tekniknya seperti itu. Ya, lanjut. Nah ini bagaimana menangani orang yang pingsan. Pingsan itu penurunan kesadaran ya. Nah tadi saya bilang ya, yang pertama itu bisa oleh karena memang over exercise ya, over exercise, kurang oksigen, lalu kurang tenaga, hipoglikemik. Hipoglikemik ini biasanya untuk orang-orang yang belum sarapan atau sudah suntik kencing manis, sudah makan obat kencing manis tapi belum sarapan. Ya ini juga hati-hati komunikasikan ya, terutama buat teman-teman kita polisi yang baru mendapatkan anak muda rambut dikepang ya, bawaan rok nyuntik di sudut, langsung diangkat, langsung dibawa, tidak diinterogasi, entar nunggu komandan. Ternyata ditemukan dia sudah meninggal. Nah ternyata yang dia suntik adalah obat kencing manis, insulin. Sebelum dia makan memang dia harus suntik 2 jam, setelah itu dia makan. Tapi polisi belum ada bekal ilmu itu, dia yang itu pas narkoba. Menangkap narkoba dapat poin tertentu, masuk dulu sel, nanti ini. Nah ternyata fatal. Nah oleh karena itu komunikasi kita penting. Ya ada riwayat kencing manis, ya sudah nih, ya pentingnya bukan bawa dulu ke kantor. Nah, ternyata tewas. Nah itu juga perlu, karena hipoglikemik menyebabkan kematian. Nah yang penting sekali menangani orang pingsan itu tadi saya ulangi lagi. Jangan sekali-kali memberikan sesuatu, terutama cairan. Kalau disiram monggo silahkan, tapi kalau dikasih minum dia akan lari ke jalan yang lain, akan menyebabkan namanya di kedokteran aspirasi dan fatal akibatnya, sudah meninggal. Nah ini yang sering juga kita dapatkan di emergency, itu datang di kita, siapa yang bawa ini? Lagi tidak. Nah ini kita kasih tahu pasiennya sudah dengan doa. Nah di situ sibuk doa, nanti lupa Ustaz kok. Bukan, ini sudah death of arrival, meninggal sudah di perjalanan. Bahasanya doa, ya. Jadi doa, death of arrival, meninggal di perjalanan. Jadi dari emergency yang bisa dilakukan apa lagi. Nah ini ya yang perlu kita ketahui, bagaimana cara menangani pasien oksigen. Nah nanti kalau pada saatnya, kalau memang orang ada kegiatan ini bisa berkoordinasi dengan kita. Kita ada alat namanya oksigen konsentrat, tidak memerlukan apa-apa, hanya memerlukan listrik dan modal air, aqua. Kita ada alatnya. Jadi di IDIP kita ada standby 2 ya. Kemarin kita dapat bantuan dari pusat dapat bantuan dari Jepang, dan datangnya terlambat. Ketika oksigen yang zaman-zaman kita kurang kan minta, begitu sudah terda baru datang. Ya nggak apa-apa, tetap kita terima. Nah itu bisa dimasukkan, dicolokkan di mobil lighter ya, lalu kasih air di tempatnya, dia akan menyebabkan proses elektrisasi menjadikan oksigen. Nah itu sudah ada alatnya kita, jadi bisa berkolaborasi kita nanti. Jadi nggak usah beli lagi, tampung nggak usah, jadi cukup modal air aku aja dengan sumber listrik bisa mendapatkan oksigen. Ya, nah nanti oksigen ini juga sangat membantu untuk penyakit-penyakit yang mendadak yang memang biasa. Kemarin dulu Lebaran tahun 2 tahun yang lalu banyak meninggal di tol yang baru itu kebanyakan memang mempunyai riwayat penyakit pernapasan. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ya dibuka salah, panas, ditutup AC kedinginan, meninggal di perjalanan. Ini karena mempunyai penyakit-penyakit yang memang memerlukan oksigen, termasuk kemarin kita COVID tinggi, oksigen kurang. Nah ini penyakit-penyakit yang perlu kita pikirkan. Ini oksigen ini memang sangat membantu kalau kecapean kita cukup dengan oksigen. Lanjut. Nah ini kan nanti boleh kalau saya anjurkan nanti sesama teman, gak usah malu, gak usah risih, berpraktek aja. Kita berpraktek ini kalau nggak dilakukan biasanya sepertinya mudah, tapi begitu kita praktekkan agak sulit. Karena nanti kalau kita mendapatkan kasus ini nggak ada lagi yang bisa kita tanya, kita yang sepertinya yang harus. Nah pernah dengar kan baru-baru ini kejadian pilot dari satu tempat mau ke Jepang meninggal di jalan ya. Itu kan pertanyaannya,
Adakah yang bisa membawa pesawat? Tidak ada. Adakah dokter, perawat atau yang mengerti tentang bantuan hidup dasar? Kalau nggak ada dokter, kita maju aja. Mengapa pilotnya? Mana begini, kalau bisa ada oksigen, bisa ada pasti kasih oksigen. Ya. Ini melenceng dari ini, saya juga ada kesan bahwa main-main ternyata bisa membantu kehidupan. Punya anak yang biasa memainkan PlayStation, game, pesawat, ya ternyata itu di filmnya ada yang bisa betul-betul. Ya begitu di perjalanan ada yang bisa nggak ada. Dia bilang umur 6 tahun sampai 9 tahun saya bisa. Lah ngaco benar. Coba dia bisa dikasih ganja dia bisa. Sama monitornya dengan di permainan. Apalagi sekarang pesawat sudah ada autopilot ya. Nggak usah sudah dikasih tahu udah pakai ini aja. Yang penting bisa bahasa Inggris udah. Bahasa Inggris pun di HP sekarang enak. Kalau misalnya Bapak misalnya ke luar negeri nggak tahu bagaimana benar, how much, langsung how much, berapa harganya, Bapak ini keluar dia how much, ada HP, teknologinya sudah enak ya, sama begitu di Arab misalnya jalannya mana ya, kita ini berubah dia jadi bahasa Arab ke polisinya, nah itu teknologi juga, jadi kita nggak usah takut untuk saat ini globalisasi ya sudah termasuk ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang penting sekali yakinkan bahwa kita bisa, itu yang mahal dan perlu keberanian. Ya kalau memang ada kecelakaan itu sebut aja. Maaf ya saya Heri, saya dari KOR, saya bisa bantu. Ada yang lebih pintar dari saya ada juga kita bantu seperti itu. Oke, nah ini teknik-tekniknya bagaimana cara memindahkan evakuasi tanpa alat. Ada teknik-tekniknya. Jadi kita belajar aja nanti kalau memang bagaimana ini. Lanjut. Nah, ini ya teknik evakuasi tanpa alat itu ada. Kalau satu orang bagaimana sih? Kalau dua orang bagaimana sih? Tiga orang bagaimana? Nanti kalau satu orang seperti misalnya saya ketemu Dr. Gibson, nggak mungkin saya angkat, saya terjatuh. Jadi ada tekniknya, menyeret. Ada tekniknya, cara menyeretnya bagaimana supaya 3A tadi aman dari lingkungan, aman diri. Ya mau nggak mau saya seret, nggak ada orang lain. Nah saat ini kita juga di Indonesia kalau sering bapak-bapak juga ketemu nanti dengan pusat namanya bantuan-bantuan darurat itu katakan di mana posisi kami dihukum. Kalau misalnya terjadi sesuatu kita menolong lantas meninggal, kita saksi itu di mana? Itu juga sering ditanyakan. Jangan sampai kita menolong justru kita jadikan saksi, kita repot. Nah, kebanyakan kalau kita tanya, mengapa nggak kita susah kok nanti kok jadi saksi? Aku tunggu dulu orang. Nah, memang itu kita ada regulasinya bagaimana supaya sekarang kalau jawaban dari mereka agak enak. Semua di luar kita ini sudah ada CCTV. Jadi hati-hati juga bapak berbuat apa-apa. Di kampung pun sudah ada. Malah konyolnya dikasih tahu. Di kompleks saya malah dikasih tahu besar-besar. Di daerah ini terpantau CCTV. Jadi kalau malingnya tahu ada CCTV ya. Nah, padahal sebenarnya nggak perlu dikasih tahu ya. Ya tahu ini aja. Nanti tambah pinter. Kalau tahu begitu kan nggak ada pelan. Pakai begini, pakai helm full. Nggak bisa, ada sulit seperti itu ya, jadi ada teknik-tekniknya ya. Ini teknik emergency ya, tadi yang sudah saya berikan tarik bagaimana caranya, tidak apa-apa nanti kita pakai ada ambal sedikit, kita kalau sini nggak apa-apa sih bersih diseret bagaimana, praktek kita, nggak usah takut ya, karena tadi kapanpun kita kalau sudah mendapatkan ilmu sedikit seperti ini, basic life support, kita sudah pilih ya, termasuk di ferry atau misalnya apa ya. Nah kalau sudah berani betul di mobilnya ada tulisan core, di motornya ada core. Nah itu kalau di luar negeri ada itu manfaat sekali ya. Nah itu di stok boleh kalau kita di stoknya. Kalau di mobil saya ada itu rescue ya. Dulu dokter Heri beneran almarhum dari jasa marga dulu di Bandulan ya. Kalau saya ketemu sesuatu di jalan tol, saya bisa mendapatkan informasi, ada fee-nya buat saya. Tapi kepuasan batin lebih penting. Ya, kalau memang bisa kita bawa,
Kita lihat, saya kenalin diri, boleh saya lapor ke jasa marga, ketemu di kilometer berapa? Ya. Tadi dia lagi VHF, kita WHF ya. Nah, nanti kita pakai HP, bisa ketemu dia seperti itu. Pakai berita acara. Nah, teman-teman juga bisa nanti bekerja sama dengan pihak ini. Kalau sering kan kita bantuan Bekom ya, nah itu bisa. Nanti kalau ada yang pingsan, ada apa nih? Selain komunikasi bisa bertindak. Jadi selain melaporkan, kan intinya tadi kata Pak Edi ini dulu hanya bisa melaporkan, ya sekarang sudah bisa bertindak, sudah bergeser. Komunikasi rescue itu memang awalnya mengkomunikasi. Kapanpun kalau saya bilang sama teman-teman, orang ini tidak bisa akan hilang, karena orang ini tidak membutuhkan regulator apa istilahnya pulsa, kita hanya perlu antar kami aja sinyal. Dan memang itu ada aturannya, kita tuh harus punya kosan. Ya, jadi tidak tergantikan. Jadi kalau misalnya dulu di Aceh yang berapa tahun lalu itu Rambi sama orangnya yang sangat berperang. Lanjut. Ya ini masih ya teknik-teknik nah ini tersedak itu diantaranya. Ini kalau foto ini kan nggak begitu jelas ya. Tapi kalau praktek nanti mohon bisa nanti dokter lama bisa dipraktekkan. Tuh tekniknya seperti ini. Kalau dia berat badannya lebih ringan bisa ya, tapi kalau lebih berat nggak bisa dilakukan seperti ini. Teknik memindahkan. Intinya semua apa yang kita lakukan seperti ini tidak akan membawa dia ke arah yang lebih buruk. Ya, jadi akan dia lebih nyaman cara menolong itu betul-betul. Next. Nah ini ya, bagaimana kalau menolongnya bisa kita bantu dengan ini mulai 2 orang ya, jadi berbagi beban satu-satu teknik seperti ini, 2 orang menolong. Lanjut, nah ini kalau banyak seperti ini ya, ada tekniknya. Komandonya 1 orang, saya ya yang menginstruksikan. Jadi angkat, angkat, jangan sampai nanti menolong. Pernah lihat di TV kan yang angkat pemain bola itu karena nggak ada komunikasi ya, yang satu ngangkat, yang satu masih menarik pas kaki, jatuh ya seperti itu. Jadi ada bahasanya, ada di antara ini ada yang jadi komando ya. Dengar teman-temannya, saya ini jadi ambil alih, jadi harus ada yang komando. Jadi 1 orang untuk tarik, angkat, dorong, letakkan seperti itu. Lanjut. Nih tekniknya berbagi beban, memindahkan, dan yang ditolong akan nyaman. Nah baik, langsung kita masuk ya intinya. Ini bantuan hidup dasar ya. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan tindakan untuk menyambung kehidupan seseorang. Ini sangat betul-betul berperan ya. Nanti kalau ada sesuatu Bapak bisa teman-teman bisa menyatakan dirinya dulu, jangan sungkan. Jadi memperkenalkan itu wajib agar semua orang yang di sekitar dia menyingkir kalau tidak lebih baik dari kita ya. Biasanya yang di hal-hal yang tereksplorasi yang bisa di penerbangan, di kapal atau mungkin di keramaian ya. Kalau di penerbangan ya pernah memang ya, mau tidak mau mudah-mudahan Bapak bisa berbuat amal ya. Kalau saya pernah ke Palembang itu kan disebut ya, mohon maaf apakah ada di dalam ini tenaga medis, dokter, bidan atau perawat. Kita diam dulu, kita ada di kursi 17, harap menuju ke 17, kita lihat kita 35 maju. Nah di situ ada udah 3 orang. Maaf, saya Heri, saya dokter pengurus dokter emergency Indonesia ya, tim IMT emergency medical team. Maaf, saya Suryono dokter THT bisa dipikir. Yang lain saya bidan, saya perawat ya. Kasusnya melahirkan, ayo bidan yang bertanggung jawab, saya ikut dampingin. Apa yang perlukan oksigen semuanya selamat aman ya, biar lengkap dok ya, udah pimpin udah aman. Nah, nanti kita dapat selain pahala, nanti kita dapat sesuatu biasa dari itu ya.
dari maskapai itu, dia boleh nanti balik lagi ke Palembang gratis ke training. Alhamdulillah. Nah, yang intinya kita sudah berani karena kita tinggi. Ya, tapi kalau misalnya ada saya sebesar jatuh paru, kita mikir, saya siap jadi asisten dok, seperti itu. Ya, kalau nggak ada yang kasih tahu, saya dari core, apa komunikasi radio yang sudah dilatih dengan ini. Ini sama dengan kemarin Karang Taruna. Ya, kalau saya 3 tahun kemarin setiap periodik itu kita melatih memang melalui puskesmas 30, ada 4 kali sudah 120. Tapi kelemahan kita itu tidak termonitor, ya apa yang pernah dia kerjakan. Tapi paling 1-2 yang dekat dengan saya di Mustika Jaya, Karawalu yang lainnya. Nah, insya Allah nanti ketika Karang Taruna Husada diresmikan, itu di setiap kecamatan kelurahan Karang Taruna ada yang sudah kita latih Pak, minimal 2 orang. Nah, nanti juga saya informasikan ke teman-teman bahwa kalau ada sesuatu yang memang perlu bantuan alat komunikasi, kita bisa bekerja sama dan mereka sudah dibekali basic life support, sudah tahu cara bagaimana bekerja untuk mengatasi hidup dasar. Karena nanti di slide ini Pak, nanti ada lagi bagaimana Bapak dikenalkan kalau udah sering di bandara itu ada elektrik, mecahin aja gak berani, ya bagaimana menolongnya, mecahin aja gak berani, pecahin aja alat itu, nanti ada interupsinya. Kalau buat kita dokter ada advance cardiac rate, support itu, advance cardiac rate itu bisa menggunakan alat itu, elektrik itu ada di bandara-bandara ada. Ya, kita ada teori kejadian di Bandara Soekarno-Hatta kan dikeluhkan terlambat karena lebih dari 15 menit ketika fatal meninggal. Ya itu kan kalau sudah bicara ajal ya memang ya, tapi kalau misalnya ketemu physical support ya mungkin insya Allah lanjut. Nah ini kita perlu, mengapa perlu? Tadi sudah saya sebutkan ya, penyakit jantung itu di Indonesia itu sebab utama kematian. Hati-hati, jadi teman-teman punya darah tinggi, kontrol aja, tidak apa-apa. Ada sorong tangannya, ya. Dan saya yakin sebagai insan ini kita yang sering berhubungan sama pihak luar, kita kasih contoh. Booster sudah harus semua, ya. Kalau yang belum ada booster, nanti ke GOR, Pintu 9 atau ke puskesmas, ya. Karena kita sudah mulai melakukan semua kegiatan bagaimana supaya masyarakat kita terlindungi, booster syaratnya. Nah ya, jadi ini bagaimana kita tahu penyebab kematian utama di Indonesia ini penyakit jantung. Ya 75% itu mendadak di luar rumah dan tanpa pertolongan. Karena 2 jam ini amat sangat menentukan bagaimana kita bertindak. Ya, ini juga tadi sekali lagi kita coba, kita memang makin lama makin baik ya. Pak Doni juga pernah dulu mengumpuli di Sentul ya, semua ada pernah ketemu dengan saya nih orang waktu di Sentul ya, siapa ya orang saya sempat foto dari orang kasih ini dia nih waktu itu. Nah itu waktu sebelum pandemi dikumpulkan bagaimana kita bisa bersinergis nih. Lalu inilah ya kematian terlambat karena tidak dilakukan ini ya, sepertinya sederhana 30 kali tekan 2 kali tiup, tapi kalau nggak tahu bagaimana ya tekniknya tepatnya di mana. Nah ini amat sangat ini nanti kita praktek ada manikinnya, bonekanya kita akan lakukan. Nah makanya ya, mengapa perlu bantuan pelatihan ini? Karena termasuk ini pertanyaan bagus dari Pak Ketua. Mereka dikasih itu kira-kira untuk apa ya? Nah ini kita kasih tahu ya. Ini bisa dikasih ke perawat, bisa dikasih tenaga para medis, nanti lingkungan seperti. Kalau ini masuk di sini khusus kalau saya, ya jadi nih malah awam tapi khusus. Kalau core ini sudah masuk ke bagian khusus ya. Sama Pak polisi kalau misalnya itu sudah khusus dia sama Satpol PP sampai juga termasuk khususnya mereka harus tahu ya. Makanya kalau di film-film sering saya bilang sama anak-anak saya, itu polisi mukul apa akhirnya Pak udah ada pelatihannya nah, memukul dengan kekerasan tertentu orang pingsan, posisinya sudah tahu
Itu polisi yang benar, ya. Tahu dia cuma melumpuhkan, jadi mukulnya tahu dia, untuk supaya dia bisa sebentar. Itu ada latihan juga, Pak. Ya, bagaimana mukul orang tidak fatal, tapi dia tidak bisa melawan, seperti itu. Lanjut. Nah ini sebenarnya mengapa perlu segera dilakukan ini? Kuncinya otak ada jantung ini tidak dapat oksigen, ya sudah. Terus hitungan ini 3-5 menit. Kalau kita mau contoh, boleh. Ayo sampai tahan lebih dari ini. Biasanya memang ada yang lebih sedikit ya, karena dia memang mempunyai volume yang sudah terlatih ya. Tapi tidak bisa lebih dari itu, kan fatal. Kalaupun dia tidak fatal, akan menyebabkan kematian sedikit, atau kematian jaringan mata, akan terjadi namanya sequelae, gejala sisa. Gejala sisa itu macam-macam ya, dari muncul pilu, dari tidak bisa menggerakkan. Intinya ini, karena mengapa perlu ini, kita supaya ini tidak lepas dari oksigen. Nah ini intinya seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita membuat seseorang mendapatkan oksigen dengan tindakan kita latih nanti. Ya, lanjut. Nah, yang tadi sudah saya bilang, siapa sih yang perlu mendapatkan ini? Yang ini pasti biasa, dan ini juga belum tentu semua. Kalau dari sekolahan ada, tapi secara sertifikasi memang ada pelatihannya. Selain kalau PhD pasti, dokter pasti. Tapi kalau advance cardiac life support ACLS belum tentu. Ya. Dan ini ada masanya. Ya. Nah, ini ada ceritanya. Teman ahli penyakit jantung ya, sudah ahli ketika ada bencana di Jepang, di bandara Halim, nggak boleh berangkat dari Jepang karena nggak ada sertifikasinya. Saya dokter umum ada sertifikat, nggak ada masalah kan? Termasuk sertifikat kalau di bencana itu jangan salah ya, bukan hanya medis, tukang masak, bantu alat komunikasi bisa itu masuk kategori yang orang yang didahulukan. Karena kalau ada bencana nasional itu biasanya tidak terlalu berat. Ada pengumuman, ada pesawat, ada yang hari ini berangkat dengan ketentuan daftar di depan. Nah, kalau misalnya ada yang ini nanti kita ada sertifikat bisa ikut. Nah di sini ya orang-orang khusus saya bilang nanti ini tapi nggak ada dan lain-lainnya termasuk orang. Jadi ada polisi, ada kebakaran, ya satpam, tim SAR dan ini masuk orang-orang khusus. Kalau orang awam umum terlatih ya tadi Karang Taruna, kader posyandu itu kita latih juga. Bagaimana dia mendapatkan ilmu bisa bertindak agar orang tidak menjadi tewas atau fatal. Nah, mulai masuk ke teori yang harus kita pahami. Ini RJB, resusitasi jantung paru yang harus kita lakukan, ya. Mengembalikan fungsi pernapasan sistem jantung, ya, lalu otak, bagaimana supaya bisa normal kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, kita sudah bertindak harus secepat mungkin. Nanti di dalam prakteknya ada kita kasih tahu kapan harus berhenti. Ya 5 periodik sudah nggak bisa harus kita hentikan. Ya 2 dia sudah dipanggil kuasa dan memang kita gagal dengan RJP. Ini langkah RJP-nya. Ya, urutan-urutannya ini seperti ini. Kompresi itu menekan. RW pernapasan meniup nanti ya, breathing ke pernapasan ini. RW itu jalan napasnya ditekan tinggi. Nih seperti ini. Nah kemarin ada pertanyaan dari Ramadhan, dok boleh nggak kalau hanya ditekan aja, tapi tidak ditiup? Mengapa alasannya? Bau dok, alkohol ini. Oh nggak bisa. Jawaban kita tetap kalau menolong orang sesuatu apapun yang terjadi ya nanti kita akan tanggung. Nah ini kita tidak melakukan RJP dong. Ya, tidak melakukan di sini, tidak bukan RJP namanya. Jadi tetap bagaimana caranya? Nah caranya sekarang kalau ada uang kita kebenaran tidak siap, itu ada alatnya. Paling 10.000 atau 15.000 seperti cukup untuk tidak karena mouth to mouth ya pasti saya mulut ke mulut seperti itu ada alatnya itu. Kalau ini
supaya tidak langsung. Ya, oke. Lanjut. Nah ini kalau di dewasa itu di antara dua ini ya. Kalau bayi itu ditekan dengan jari aja. Kalau itu di antara dua mimik, dua areola mami, ya payudara ini di sini di antara dua. Nanti kita bisa masuk praktek. Ini saya hanya ingin memberikan mengkompres itu. Jangan takut patah. Ya, kalau patah itu memang resiko. Terus ya. Tekan nanti patah nggak apa-apa. Yang kalau patah tulang di sini pernah nggak ada keluarga, nggak ada operasinya. Yang ada nanganannya gimana dok? Jadi beban aja nanti. Yang dulu sendiri. Yang membuka itu lebih bahaya, lebih fatal. Ya. Nah seperti ini. Loh, tadi kita ulangi lagi mengapa perlu ini. Ya, jadi kita ulangi lagi aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Ya, lingkungan sekitarnya terhadapnya. Yang seperti ini kalau memang kita tidak pernah mendapatkan itu kita menolong secepatnya. Nah, itu juga salah. Ya, coba lihat dulu tempatnya di jalan tol ya pinggirkan. Bila ada pagar biarkan atau pakai cord, pakai apa namanya yang segitiga itu cord itu taruh ke jauh, ada lampu emergency kasih di sana. Yang penting kita aman untuk tidak terjadi berikutnya, disambar berikutnya, terutama pohon jatuh misalnya ya. Tadi harus aman dulu kita yakinkan diri kita akan bertindak, tidak akan mendapatkan gangguan lagi. Itu amat sangat penting ya. Jadi teman-teman harus paham benar aman diri, aman lingkungan ya, aman pasien. Ini di pinggir jalan ya. Nah, ini ya bahasa Inggrisnya bagus banget. Jangan menjadi korban kedua. Ya, tadi karena tidak aman. Ya, menolong orang ya, lantas lagi membenarkan rodanya, sikir kita ikut bisa bermobil lagi. Karena memang banyak kejadian yang seperti itu. Dia belum mandiri, belum lingkungan sudah melakukan tindakan. Nah ini bahasa yang harus dipahami. Ya, jangan membuat keadaan buruk menjadi lebih buruk lagi. Teknik evakuasi, ya, bagaimana memindahkan, bagaimana yang meyakinkan nanti tindakan pertama, memanggil namanya, meyakinkan dia bahwa dia sadar atau tidak sadar, mengecek dia, belum ada respon, jangan sekali-sekali disuruh minum. Bahasa kasar bisa membunuh, ya, bisa membunuh, namanya inspirasi. Nah itu yang banyak sekali dilakukan oleh teman-teman di lapangan yang mengapar, ya, yang penting harus minum dulu. Kalau disiram lebih baik, ya, daripada dikasih minum. Lihat ini langkah kedua, tadi ada cek respon. Ya. Cek respon ini dengan teknik yang sederhana mungkin. Saya hanya mengulangi Pak, ini ilmunya mungkin Bapak ada yang lebih paham dari saya, ilmu hipnoterapi. Kalau tidur, ya, misalnya mau tidur, ya, tidur lelap betul, yakin betul kita di sana kan, dia panggil aja, oke, bergerak nggak dia? Kalau kita sudah betul-betul yakin betul dia akan bergerak ya, nah itu juga di luar kemampuan kita, ya. Malahan yang lebih tinggi, mungkin ada yang sudah pernah belajar, keliling bagusnya kan, yakin betul kita lihatnya, mati dia. Itu sudah ada ilmunya, tapi nggak apa-apa. Itu kita informasikan bahwa keyakinan itu betul-betul yakin, sama dengan kita kalau ada bikin itu kita sudah tinggi, kita bilang terus yakin betul, kita yakin betul, mati. Coba aja di tengah, mati dia kan. Nah sama dengan orang, kalau misalnya dia yakin betul dia masih ada kesadaran, dipanggil dia sana. Termasuk orang nikau itu, misalnya nikau, saya nikau dia, kalau misalnya lagi jaga dia gimana, pasti salah, saya bilang. Itu di luar kemampuan kita, itu ilmu yang lain. Tapi itu ada memang sesuatu yang bisa kita pakai seperti itu. Yakin? Yakinlah coba Bapak. Antri dengan teman yakin, sudah yakin betul kenal. Misalnya saya sebut tadi channel di depan kita lihatin channel nggak tahu dia nolak bisa ditimbang, jangan bisa antri misalnya, dia bisa dilatih nanti ya. Oke. Nah seperti ini selanjutnya cek responnya, panggil ya, tepak-tepak ya. Jangan dibelai. Kalau saya bilang sama si karakter itu jangan dibelai, dan jangan salah
Tidak pernah pelatihan itu bukan ditekan tapi dipijit, malah bukan itu tapi bisa. Lagi itu untuk yang sadar saya bilang. Ya, jangan salah ya. Nggak tahu dong selama ini kita kan apa ya Pak, tuh nggak pernah praktek ya. Ternyata pijit-pijitnya, diseknya salah ya. Sadar juga dong ya beda. Ya itu ternyata bukan bisa. Dia hanya iya pura-pura. Histerik, namanya histerik kalau. Lanjut. Nah ini tadi cek respon ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Panggil namanya, Pak, Bu, ya Om atau apa. Tepuk, goyang-goyang badannya sambil memanggil terus. Ya untuk tidak, ayo kalau di luar nggak apa-apa, ayo oke. Nah, kan. Sekuatnya aja di tempat-tempat itu ya. Kalau dia di papa, bilang gitu seperti itu. Ya, yang banyak ini yang historical kan, datang ke emergency room, ini rapi banget nih cewek ini bisa ngapa dari enggak, tadi mau dicoba pacarnya, darah bapaknya kalau pingsan dong. Udah isi kenangan. Udah dek, nggak mau ya udah, ambil jarum yang paling besar. Mau makanya kan, agak sakit ini dia, nangis dia. Kok nggak mau ya sudah. Mau keluar semua, keluarganya satu yang tinggal di sini yang bisa menemani kita, kasih tahu sudah cepat sadar ya. Kalau enggak kita melakukan tindakan sebentar, kita kasih waktu 5 menit nggak bisa, kita kasih oksigennya. Dan saya tahu dari keluarga sudah siapin jemputan. Hebat banget jemputan yang belum bisa sadar. Iya, ini istri kau nanti bapak juga bisa. Teman-teman tahu membedakannya. Oh ini istri kau, ya. Seperti itu. Ini dipanggil, nah tuh. Seperti ini mendorong. Ini perlu memang apa bahasanya latihan ya Pak. Gak apa-apa kalau berdua ada itu. Saya kalau dulu sering latihan sama teman-teman. Ya jangankan latihan ini. Saya juga sering. Enak banget orang tuh saya pilih Pak. Pakai hati. Gak bisa saya coba di tempat tidur. Gimana saya? Nah itu kan latihan. Akhirnya istri saya pintar banget sekarang saya pilih. Yang latihan di tempat tidur terus tuh apa-apa. Nah sama seperti tindakan apapun kalau ada latihan. Saya ada satu teman dari Jepang itu. Oh cepat banget, cepat memang orang itu dia. Minta latihan, saya pas lagi dia cek. Udah di kamar, saya mau pelatih. Megangnya benar gimana sih api begini. Ya kita kalau saya latihan, sama seperti latihan. Kemudian dilatih, jangan malu, jangan takut ya. Karena kalau sudah ketemu kasusnya, nggak ada lagi yang bisa bantu selain kita. Dan kita dianggap orang maaf ya, dewa menolong banget gitu ya. Oh, terima kasih Pak. Ya, seperti itu. Nih, ya kalau tidak ada respon inilah yang harus kita lakukan segera. Lanjut. Betul. Ya, cek. Pakai kalau nanti dokter selalu tunjukkan di mana tempatnya. 2-3 jari di atas capur. Ya, itu paling cepat ya. Nanti ditanya juga tuh jawabannya ada tidak ya. Lakukan dalam 10 detik lalu ini nanti tidak teraba nanti di arah kita karotis tadi berarti dia ada sesuatu, segera lakukan resusitasi jantung baru, resusitasi jantung kardiak ulang bisa. Nah posisinya lanjut next. Nah ini cara CPR yang benar itu ya. Penolong berada di antara bahu korban. Nanti caranya begini. Ya, jadi di antaranya nanti di boneka manikin itu dikasih begini letakkan, ya. Lalu kalau tangan di atas ini di antara ini 2 mini kalau saya mana 2 putih ya. Areola mami di antaranya paling ukurnya di antara 2 itu ya itu tempatnya. Ya, di antaranya. Jangan lama-lama Pak, kalau terutama yang terutama remaja ya dibuat ya, dibuka ini cerita lucu juga nih. Ya remaja ya, katakanlah ya habis itu begitu dibuka gitu, yang nolong pingsan. Udah lama nggak ngeliatin segar-segar katanya. Nah jika ini cerita lucu, tapi bisa juga ternyata yang nolong ada penyakit jantung bawaan justru dia juga yang ditolong. Seperti itu ya. Jadi ada di antara 2 putih susu. Ini perlu, jangan malu karena bra itu kan mencegah semua apa yang dikendurkan ya,
termasuk celana, kaki pinggang, termasuk bra. Gak usah malu-malu, kasih tahu aja, tutup nanti pakai apa namanya istilahnya apa yang bisa ada selendang, ada apa ya. Seperti itu. Nah ini kita mulai masuk ke sini, ke poinnya. Ya, jadi ada 30 kali Pak, dengan hitungan yang keras 100 kali per menit ya. Nah ini satu siklus itu 20-30 tekanan 2 kali tiupan. Tuh, lakukan. Nanti kita kasih tahu hitungannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. Yuk. Ya, dilakukan itu. Latihan ini nanti kita nggak apa-apa ya, ini latihan. Ya, ini terus kembali terus. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini capek Pak. Kalau betul-betul dilakukan yang bisa menolong itu juga dikasih periodik gantian kalau ada yang itu. Makanya kalau berdua tuh gantian minum. Ya kita karena kapan dilakukan berhenti itu ada 5 kali siklus. 5 kali 30 dengan 2 tiupan. Lanjut. Nah ini ya bagaimana ya itu dikasih tahu nanti bagaimana ini istilahnya ya, lihat, dengar, rasakan ya. Jadi kalau dream itu apa, pegang apa ya, teropong ya, kita beda ya. Look, listen and feel. Lihat ada yang bergerak enggak ya, dengar nafasnya ada enggak, nah dengar ya. Rasakan asli ada. Nah ini harus dilakukan sekaligus ini enggak look, listen enggak, langsung tiga-tiga ini dilakukan sambil melihat, sambil mendengar, dan sambil merasakan. Ada anginnya, tahu ada. Nah ini ya, coba kita mencari mana ini namanya supaya ditegakkan ya, cin. Nah itu nanti sejak di ini ditarik ke sini, nanti kita praktek. Kalau ini kan ada sedikit secara teori aja disebut bahwa harus begini dia lurus ya, ya. Nah, kalau sudah paham ini aman, sudah ya, sudah terus. Nah, banyak pertanyaan, kapan kita stop? Ya kalau stop kan tadi ya, tuh korban hidup kembali, ya sudah ada tanda-tanda kehidupan, penolong terlatih yang lebih datang. Ntar belum selesai 5 kali, enggak, diserahkan langsung dalam oksigen. Ada lebih yang lebih pintar, ya udah serah terima, ya ini baru 2 periode ya lakukan, ya saya data di atas itu ada filmnya itu, nah ini ya keputusan dokter, nanti dilihat nanti lingkungannya bagaimana. Oh tidak memungkinkan lagi di sini kalau bungkur ada ombak misalnya ada yang atur, harus segera kita lari dan cepat ya. Nah inilah yang harus kita lakukan dan kita hentikan ketika semua ini ada ya. Jadi sudah tidak lama ya, ada fungsi sudah selesai karena dokternya sudah bawa ke center, dilihat pupilnya migrasis, tidak ada respon, udah kita bilang sudah cukup ya, udah tutup ini kan, kita kasih tahu kita sudah berusaha. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan.